Hei kau Bahlawi, jangan aku cucu. Nabi ayo di mana bukti bahwa kau gak ngapusi. Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami sejarah Islam yang menarik di Indonesia. Sebuah kisah yang kaya dan kompleks, seperti sepiring nasi goreng. Lupakan apa yang kalian pikir kalian tahu tentang penyebaran agama pada umumnya. Ini bukan kisah tentang penaklukan atau paksaan. Dari pelabuhan-pelabuhan ramai perdagangan rempah-rempah kuno, hingga munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang kuat, kita akan mengungkap bagaimana Islam menjadi sangat terkait dengan identitas Indonesia. Ayo, mulai. Bayangkan ini, abad ke-12, dan udara dipenuhi aroma cengkeh, pala, dan kapulaga. Para pedagang Muslim Arab dan India mengendarai angin muson, tiba di pantai Indonesia. Mereka tinggal berdampingan dengan masyarakat setempat, menikah dengan keluarga-keluarga lokal, belajar bahasa, dan berbagi kepercayaan mereka melalui dialog dan contoh. Seiring waktu, Islam mulai beresonansi dengan orang Indonesia, menawarkan pesan kesetaraan dan keadilan. Pesan pembebasan spiritual ini beresonansi mendalam di dalam kepulauan Indonesia. Sekarang, mari kita bicara tentang influencer asli Islam Indonesia, Wali Songo, 9 wali. Mereka bukanlah wali-wali biasa yang hidup terisolasi, berkhotbah kepada orang-orang yang sudah seagama. Mereka tidak memaksa orang untuk pindah agama atau memaksakan keyakinan mereka. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang lebih halus, memadukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa yang ada. Mereka mendirikan sekolah-sekolah Islam atau pesantren yang menjadi pusat pembelajaran tidak hanya untuk agama, tetapi juga untuk sains, matematika, dan seni. Perpaduan sistem pengetahuan ini mengukuhkan tempat Islam dalam lanskap intelektual Indonesia. Dengan Islam yang berakar kuat di masyarakat, abad ke-15 dan ke-16 menyaksikan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang kuat di seluruh Nusantara. Kesultanan Malaka, yang berlokasi strategis di jalur perdagangan maritim yang penting, menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan Islam. Sementara itu, di Pulau Jawa, Kesultanan Demak muncul, menantang otoritas kerajaan Hindu Majapahit yang mulai menurun. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya entitas politik, mereka adalah pelindung seni, arsitektur, dan sastra. Ini adalah zaman keemasan bagi budaya Islam di Indonesia, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada warisan artistik dan arsitektur bangsa. Inilah hal yang menarik tentang Islam Indonesia, ia tidaklah tunggal. Selama berabad-abad, Islam beradaptasi dengan konteks lokal, menggabungkan adat istiadat dan kepercayaan yang sudah ada sebelumnya. Perpaduan ini memunculkan ekspresi unik dari praktik Islam. Ambil contoh upacara Naloni Mitoni Jawa, sebuah tradisi pra-Islam yang merayakan ibu hamil, yang sekarang menggabungkan doa dan berkah Islam. Semangat inklusivitas dan adaptasi inilah yang membuat Islam Indonesia begitu unik. Ini adalah bukti filosofi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa pada abad ke-16 membawa tantangan baru. Belanda berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan dan memaksakan kehendak mereka di Nusantara. Islam menjadi seruan persatuan, menyatukan berbagai kelompok etnis dan kerajaan melawan musuh bersama. Para pemimpin agama atau ulama memainkan peran penting, memobilisasi massa, dan memberikan bimbingan spiritual dalam menghadapi penindasan. Dari Perang Aceh di akhir abad ke-19, hingga perjuangan kemerdekaan di abad ke-20, Islam memicu perjuangan untuk kebebasan. Kisah Indonesia adalah bukti kekuatan iman yang abadi dalam menghadapi kesulitan. Dan itu membawa kita ke akhir perjalanan kita melalui sejarah Islam yang menarik di Indonesia. Dari jalur rempah-rempah kuno hingga perjuangan kemerdekaan, kita telah melihat bagaimana Islam membentuk identitas, budaya, dan takdir bangsa ini. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten yang lebih insightful. Tetap ingin tahu, tetap terlibat, dan terus jelajahi kekayaan dunia kita. Sampai jumpa lagi.